Faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia. Pertama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan hendaknya merupakan negara yang mampu mengayomi seluruh rakyat tanpa memandang suku, agama, ras, bahasa, daerah, dan golongan tertentu. Jadi faktor-faktornya terdiri dari adanya perubahan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing kurang 350. Kemudian adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Kemudian yang ketiga adanya kesatuan tempat tinggal dan adanya cita-cita bersama untuk mencari kemakmuran. Jadi itu faktor-faktor pembentuk dari suatu bangsa Indonesia, yang dimulai dari perubahan nasib, yang kedua tentang keinginan bersama dan kesatuan tempat yang tinggal, kemudian untuk adanya cita-cita bersama mencapai kemakmuran. Menurut Franz Magnus Sussen, dia mengatakan di sini kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alamiah melainkan historis, persatuan bangsa Indonesia dan tidak bersifat etnis melainkan etis. Kesatuan bangsa Indonesia bersifat historis karena bangsa Indonesia bersatu bukan hanya karena kesatuan bahasa ibu, budaya, agama, tetapi sejarah yang dialami. Itu salah satu tentang bagaimana kesatuan bangsa Indonesia itu bersifat secara historis atau sejarah, karena di dalam itu adalah memiliki berbagai bahasa ibu, budaya, dan agama. Tapi yang dijalankan adalah bagaimana sejarah itu yang dialami pada saat-saat tersebut. Itu pemahaman tentang bagaimana tentang lanjutan bangsa Indonesia bersifat historis. Jadi zaman sekarang dengan dulu itu sangat jauh perbedaannya. Jadi kalau dulu adalah NKRI itu hanya sebagai tentang lambang atau komitmen sudah satu negara, tapi sekarang sudah menjadi lebih. Mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat dan beserta hak-hak tradisional. Pada pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dengan masyarakat dan prinsip atau NKRI. Pasal ini memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat. Jadi walaupun berbeda-beda adatnya, budayanya, rasnya, agamanya dan sebagainya, tetapi ada yang bisa mempersatukan, yaitu tentang bagaimana pengakuan-pengakuan antara hak asasi manusia, mulai dari bahasa dan segala macamnya. Sehingga yang dimaksud dengan mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat artinya kita yang melakukan, sehingga kita bisa merasakan bagaimana caranya untuk menghormati orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali, yang tidak ada hubungan dengan hubungan darah, tapi bisa kita berkomunikasi hanya dengan komunikasi yang sangat baik. Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi di sini ada pasal-pasal yang mengatur, yaitu untuk umumnya yaitu pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari ayat 1, 2, 5, 6 dan 7. Jadi itu semua desentralisasi penyelenggara pemerintah pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi nanti isinya sudah dijelaskan di buku bagaimana isi dengan ayatnya 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 6, 7. Itu ada penjelasannya. Jadi penjelasan tersebut kita bisa memahami, anak-anak MIS juga bisa memahami bagaimana tentang ayat-ayat itu, bunyi-bunyi ayat itu yang sudah ada, sehingga bisa dipahami dengan baik dan betul. Itu pemahaman pada desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang ada untuk pemahaman suatu negara. Prinsip kesatuan, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ada di alinea keempat. Itu ini di dalamnya terdapat upaya pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yaitu pemahaman tentang prinsip kesatuan yang ada di dalam suatu materi ini, yaitu berlandaskan alinea, di mana di situ dia mengatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu pemahaman tentang bagaimana prinsip kesatuan dalam pembukaan tahun 1945 yang ada di alinea yang keempat. Jadi itulah penjelasan tentang prinsipnya.
Jadi untuk prinsip tersebut kita harus memelihara tentang bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi negara Indonesia itu terbentuk dalam suatu undang-undang dasar 45. Karakteristik negara kesatuan RI, yaitu ada NKRI diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18 ayat 2, pasal 25 ayat 25A, pasal 37 ayat 5. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang lebih penting disebut negara NKRI. Kesempatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan karakteristik dalam suatu pemahaman ini yaitu tentang bagaimana kesepakatan untuk tetap mempertahankan di dalam suatu pemahaman negara kesatuan didasari pertimbangan bangsa negara. Jadi itulah pemahaman tentang karakteristik yang ada berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemahamannya bentuk negara adalah negara kesatuan yang lebih disebut dengan negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dikatakan sebagai revolusi integratif bangsa Indonesia. Hakikat NKRI adalah kebangsaan modern, negara itu bentuk berdasarkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan berdasarkan tekad suatu masyarakat. Jadi pemahamannya pada tanggal 17 itu ya hakikat NKRI adalah ada di sudah ibu jelaskan tadi, sehingga mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana tentang yang dikatakan NKRI itu sebenarnya. Jadi pada tanggal 17 Agustus juga dikatakan sebagai revolusi integratif bangsa Indonesia. Itu pemahaman di dalam suatu mengenai hakikat NKRI itu sebenarnya. Jadi unsur-unsur pembentuk sebelumnya sudah dijelaskan, dan sekarang pembentuknya yang lanjutan dari materi sebelumnya. Inilah pemahaman tentang sesuatu hal yang ada di dalam materi ini supaya anak-anak bisa memahaminya.